Pantai Indah Kapuk PIK 2 ke depan. PIK 2 di bawah PIK 2. PSN PIK 2. Pantai Indah Kapuk 2. Pantai Indah Kapuk 2. PIK 2. PIK 2. Jadi kelompok kita mengambil dari topik PIK 2. PIK 2 adalah PSN baru yang dikembangkan pemerintah, yakni pengembangan green area dan eco city di kawasan Pantai Indah Kapuk PIK 2. Dinamakan Tropical Coastline serta ditunjukkan sebagai destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna meningkatkan aktivis bagi wisatawan. Destinasi pariwisata ini juga didesain untuk mengakomodasi kawasan wisata mangrove yang merupakan mekanisme pengamanan ekosistem secara alami. Proyek ini dimulai dari pemerintah Bapak Jokowi sejak 2024. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh ketiga kelompok saya. Oke, jadi di sini saya menjadi moderator. Saya Aurelia Kusuma Hernanda. Jadi di kanan saya ada narasumber pro saya yaitu Kalisa, dan di kiri saya ada narasumber kontra saya yaitu Najwa Farah. Jadi yang pertama saya akan bertanya dengan narasumber pro yaitu Mbak Kalisa. Oke Mbak Kalisa, apa sih tujuan utama proyek PIK 2 dan bagaimana sih proyek ini masuk dalam kategori PSN? Menurut Mbak Kalisa gimana? Jadi proyek PIK 2 ini ada tujuannya yaitu untuk mengembangkan kota terpadu yang modern dan berkelanjutan. Terus dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup dan daya tarik investasi internasional. Salah satunya aspek penting adalah pengembangan kawasan ekowisata yang melestarikan lingkungan sekaligus menjadi destinasi wisata baru. Lalu ada pengembangan green area dan eco city di lokasi PIK 2 yang berlokasi di Provinsi Banten, yang mana lahan tersebut akan diubah menjadi destinasi pariwisata baru dan dapat mengakomodasi kawasan wisata mangrove sebagai pengamanan pesisir alami. Lalu ini termasuk kategori PSN. Proyek PIK 2 ini masuk dalam kategori proyek strategis nasional atau PSN ini karena dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan infrastruktur. Status PSN ini diberikan untuk mempercepat proses perizinan dan pelaksanaan proyek, serta mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat. Pengembangan green area dan eco city ini juga sebagai PSN pemerintah menggunakan lahan seluas 1.756 hektar dari total luas lahan PIK 2 sebesar lebih kurang 30.000 hektar. Oh wow, jadi seperti itu ya. Jadi pendapat dari Mbak Kalisa seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Farah. Apa sih tujuan utama proyek PIK 2 itu dan bagaimana proyek ini bisa masuk dalam kategori PSN? Kok ngono tak kok Eren? Kan kontra ya kayak ngelawan ngono lho. Enggak sih kayak ya kan kayak aku langsung ngomong dari Ayo pagi. jadi kan ada di Berarti aku langsung ya nih. Ya wes, oke. Oke Mbak, apakah ada apakah ada sanggahan dari tim kontra? Jadi apa bisa ada yang mengatakan bahwa proyek ini tuh cuma buat keuntungan komersial, kayak buat keuntungan buat pengembangnya aja, buat yang melaksanakan proyek ini. Terus ada juga yang mengatakan bahwa proyek ini tuh dapat merusak lingkungan hidup di sana, baik buat hidup masyarakat di sana, atau kan tadi
proyek PSN PIK 2 itu kan menggunakan kawasan mangrove kan. Di sana kan juga berarti dapat merugikan buat kehidupan kayak apa ya? Tumbuhan apa ya? Kayak makhluk hidup di sana. Kan kayak makhluk hidup itu kan nggak semuanya tuh manusia kan. Bisa tumbuhan, bisa hewan-hewan di sana juga. Terus dikhawatirkan juga proyek ini tuh dapat memperparah kesenjangan sosial di sana. Kan di sana tuh di PIK 2 kan kayak buat kawasan, bisa dibilang kawasan elit gitu. Ya, terus ada itu tadi eksploitasi sumber daya alam kan Dari pihak swasta, pemerintah maupun masyarakat. Kalau dari pihak swasta ini itu dari grup, dari Agung Sedayu Group dan Salim Group. Lalu yang pemerintah ini ada dari pemerintah pusat dan daerah, itu terlibat dalam memberikan perizinan, pengawasan, dukungan terhadap proyek ini. Lalu yang pemerintah juga ada Kemenko Perekonomian. Kalau masyarakat sendiri itu ya masyarakat setempat yang tinggal di situ, di daerah situ aja sih. Oh gitu ya dari Mbak Valisat. Jadi gimana tanggapan dari tim kontra? tapi apakah di situ peran masyarakat tuh berpengaruh? Kayak menurut saya itu yang di sini tuh dominasinya kayak swasta aja, yang diuntungkan juga swasta aja. Nanti bisa kedepannya juga pasti kayak, karena yang mengolah kebayangan swasta kan pasti dominasi pihak swasta dalam proyek itu menimbulkan kekhawatiran tentang kepentingan publik yang terabaikan. Terus kayaknya di proyek ini tuh peran masyarakat nggak dianggap gitu, karena adanya investor yang dari pihak swasta itu jadi lebih mementingkan investor tersebut daripada masyarakat setempat. Karena ya itu kayaknya keputusan masyarakat tuh nggak dianggap penting juga sih, padahal itu yang paling mempengaruhi ke depannya. Oke. Jadi dari Mbak Farah begitu ya tanggapannya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mbak Valisa. Di mana sih lokasi tempatnya proyek ini berlangsung dan bagaimana kondisi geografisnya memengaruhi proyek ini? Jadi lokasinya ini tuh terdapat di Banten ya, tepatnya itu pada jalur pantai utara Pantura itu Kabupaten Tangerang, Banten. Terus kondisi geografis wilayah ini pesisir dengan lahan mangrove mempengaruhi desain dan perencanaan proyek. Lalu ada pengembangan ekowisata yang harus diperhatikan, pelestarian ekosistem mangrove dan mitigasi risiko banjirnya. Terdapat isu juga sih mengenai kerusakan hutan yang dilindungi, itu yang disebut mangrove itu juga sih. Oke. Ya tuh mangrove-nya dirusak, jadi kan nanti kedepannya bakal lebih berisiko bencana alam kayak banjir, terus gara-gara itu abrasi laut. Oh jadi lokasi ini sangat ini ya, tidak strategis ya? Ya nggak itu maksudnya kayak PIK 2 itu kan pantai gitu kan. Iya betul. Ya di situ salah satu gimana ya, salah satu Ya, ada isunya juga. salah satu kayak meminimalisir lah, kayak kalau ada bencana alam kan hutan Takutnya mangrove ya. kayak hutan mangrove kan sangat berpengaruh ya, kayak ya kalau hutan Nanti hilang ya tanah longsor. ya kayak banjir gitu. Oke. Itu doang Mbak. Sudah. Oke. Kan udah ada bilangnya. Iya. Iya dia udah bilang. Ya lah, sikat baik nih lagi. Oke. Jadi kan ya PIK 2 tuh nggak sepenuhnya menguntungkan. Iya, Merugikannya betul. buat masyarakat sekitar aja sih. Oke selanjutnya. Ya masyarakat sekitar. Perlu tunggu gitu ya. Yang merasakan masyarakat sekitarnya. Kalau kita yang jauh gini kan ya paling cuma bisa melihat berita aja kayak prihatin gitu, tapi yang kasihan tuh masyarakat di sana. Oke. Gitu ya Mbak.
Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Kapan sih proyek ini mulai direncanakan dan kapan target penyelesaiannya? Proyek PIK 2 ini yang saya ketahui ini udah dikembangkan sejak tahun-tahun terakhir. Berarti 2024 ini ya? Iya. Ya itu tahun-tahun terakhir 2024. Aku udah ngerti lagi tahun-tahun terakhir katanya. 2030. Dah, Iya, sampai Targetnya itu ora lho gitu kan mulainya mulai akhirnya 2024 tahun. Disetujuinya nggak dimantepkannya tuh 2024 pas Jokowi. Ya. targetnya Jadi targetnya itu ini kan merupakan proyek jangka panjang ya, juga berkelanjutan. Jadi proyek ini masih ada tahapan-tahapan juga pengembangan dan berkelanjutannya gitu. Jadi kesimpulannya kapan target penyelesaiannya? menurut Anda? Kayaknya apa? 2030 targetnya. Kayaknya target dari proyek ini tuh dari tahun 2030 target gitu. penyelesaiannya. Jadi targetnya 2030 gitu. Ya. Gimana, Mbak? Ya, apakah itu bisa menjamin tepat waktu gitu kan? Dari 1.700 hektar tuh apakah itu kan juga nggak membutuhkan biaya yang nggak sedikit juga kan. Terus kayak perkembangan zaman kayak bisa aja nggak itu apa sih nggak sesuai target gitu kan, malah kalau berarti Lebih. kalau lebih itu kan berarti membutuhkan biaya tambahan gitu, berarti kan apa kalau kayak gitu artinya Korupsi. itu kan itu ya menambah resiko adanya korupsi kan. Iya, betul. Gara-gara itu Menambahkan biaya tambahan itu karena kan kan. ini katanya juga kan nggak menggunakan APBN itu kan negara, cuma pure dari pihak swasta aja. Ya dah. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Jangan marah-marah dulu, Mbak. Oke, pertanyaan yang terakhir ini. Bukan. Ini pertanyaan yang kelima deh. Mengapa ekowisata dipilih sebagai proyek di PIK 2 dan apa pertimbangan utama di balik keputusan tersebut sih? Ekowisata Menang. Jadi alasan pemilihan ekowisata ini, ekowisata dipilih untuk memanfaatkan potensi keindahannya, keindahan alam wilayah pesisir, dan juga untuk melestarikan ekosistem mangrove. Mangrove-nya dihilangkan. Sebentar, Mbak. Biar bicara ekosistem mangrove ya. Terus pertimbangan utamanya itu menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungannya. Selain itu juga pengembangan ekowisata ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan sekitar ya. Jadi seperti itu. Program itu dapat merusak lingkungan hidup di sana, baik buat hidup masyarakat di sana atau kan tadi proyek PSN itu kedua itu kan menggunakan kawasan mangrove kan, di sana kan juga Pak, jadi dapat bukan buat kehidupan kayak tumbuhan kayak makhluk hidup sana kan, kayak makhluk itu kan nggak semuanya tuh manusia kan, bisa tumbuhan, bisa hewan-hewan di sana juga. Terus
dapat memperparah segala siswa di sana. Kan di sana tuh dijual kan kayak buat kawasan, bisa dibilang kawasan ya, terus ada itu tadi eksploitasi sumber daya alam kan kayak 1.700 hektar tuh kan nggak sedikit kan, dari 30.000 hektar. Jadi begitu ya Mbak Farah. Terima kasih atas tanggapan Mbak Farah. Jadi selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Mbak Falita, siapa saja sih pihak yang terlihat dalam proyek